Selamat pagi, siang, dan malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Daniel Siagian, berasal dari PT Perkebunan Nusantara 3 Persero, peserta Plantation Leadership Development Program 3 Bidang Keuangan dan Akuntansi Angkatan ke-13. Program ini diselenggarakan oleh LPP Agro Nusantara. Video ini dibuat dalam rangka pemenuhan tugas pre-learning yang telah saya jalani. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang telah saya pelajari untuk modul fungsional dengan pokok bahasan pengawasan dan kepatuhan. Mari kita mulai. Sebuah perusahaan yang baik tentu saja harus memiliki pengawasan dan kepatuhan yang baik pula. Apa itu pengawasan? Pengawasan adalah upaya sistematis untuk membandingkan kinerja dengan standar yang telah ditetapkan. Pengawasan menekankan pada 3 hal. Yang pertama, adanya rencana, standar, atau tujuan sebagai tolak ukur yang ingin dicapai. Yang kedua, adanya proses pelaksanaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang ketiga, adanya usaha membandingkan mengenai apa yang telah dicapai dengan standar atau tujuan yang telah ditetapkan. Lalu apa itu kepatuhan? Kepatuhan bersifat patuh, taat, dan tunduk pada ajaran dan aturan yang berlaku. Kepatuhan terdiri dari 2 perspektif. Yang pertama adalah kepatuhan instrumental atau kepatuhan terhadap hukum. Yang kedua, kepatuhan normatif. Hal ini berhubungan dengan apa yang orang anggap sebagai moral dan berlawanan dengan kepentingan pribadi. Nah, lalu apa perbedaan pengawasan dan kepatuhan? Pengawasan terkait membandingkan pencapaian dengan tujuan. Sedangkan kepatuhan terkait dengan pelaksanaan pengelolaan risiko. Pengawasan bersifat kuratif atau ex post, sedangkan kepatuhan bersifat preventif atau ex ante. Nah, perusahaan yang baik tentu saja memiliki budaya kepatuhan yang baik pula. Untuk mengembangkan budaya kepatuhan, ada beberapa langkah yang perlu dilaksanakan. Yang pertama adalah penilaian risiko. Yang kedua, peningkatan pemahaman kepatuhan. Yang ketiga, pendistribusian peraturan perusahaan terbaru. Yang keempat, pengkajian ulang terhadap kecukupan dan kesesuaian kebijakan atau prosedur. Yang kelima, pelaksanaan fungsi konsultansi kepatuhan internal dan pelaporan. Yang keenam, tindak lanjut secara bulanan atau berkala untuk memastikan pemenuhan komitmen. Nah, di sebuah perusahaan dibutuhkan fungsi kepatuhan yang baik. Apa itu fungsi kepatuhan? Fungsi kepatuhan adalah serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat preventif untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem serta prosedur, juga kegiatan usaha yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, untuk melaksanakan fungsi tersebut, perlu dibentuk unit kepatuhan internal. Apa tujuannya unit ini dibentuk? Yang pertama adalah untuk memastikan bahwa seluruh komponen organisasi berjalan dalam track-nya atau pada jalurnya, dalam rangka mencapai tujuan sasaran organisasi. Yang kedua, bertujuan untuk pemantauan dan review terhadap pelaksanaan kinerja organisasi, baik secara individu maupun unit kerja. Lalu tujuan pembentukan unit kepatuhan internal selanjutnya adalah untuk mengelola fungsi pengendalian bersama-sama dengan pimpinan unit kerja lainnya. Nah, apa saja ruang lingkup pemeriksaan kepatuhan? Yang pertama adalah implementasi KPI. Yang kedua adalah identifikasi kendala dan kelemahan sistem. Yang ketiga, evaluasi pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan oleh karyawan atau unit kerja. Yang keempat adalah pemberian saran dalam rangka penyempurnaan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Semoga bermanfaat. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam.